sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, nanti jika Ibu panggil nama kalian, kalian cukup katakan hadir, oke? Ya, Bu. Fitri, Hadir, Bu. oke hadir. Ada yang belum Ibu sebut namanya? Kita tepuk semangat dulu ya untuk mengawali hari acara Ibu. Oke, sekarang di sini Ibu yang mimpin sendiri ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. 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 Hore. Nah, selanjutnya mau lebih fokus lagi ya, biar gerakan sama instruksi dari Ibu itu seimbang atau cocok. Oke, coba sekarang Ibu ulang sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekarang sekalian berdiri. Nah, siapa di sini yang tahu hari ini kita belajar tentang apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ibu di sini mempunyai sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Oke, Ibu akan memperlihatkan. Ini hewan apakah ini? Kupu-kupu. Oke, benar sekali, kupu-kupu. Kalau ini? Kucing. Kucing. Kalau ini lagi satu? Kecoa. Kecoa. Oke, benar sekali. Tadi Ibu memperlihatkan 3 gambar. Ada kupu-kupu, kucing, dan kecoa. Nah, apakah kalian pernah melihat anak dari hewan tersebut? Pernah. Pernah. Oke, Fitri. Hewan apa yang kamu pernah lihat anaknya? Kucing. Kucing. Bagaimana bentuk dari anak hewan kucing? Sama seperti induknya. Sama seperti induknya. Oke, benar sekali. Ada yang pernah melihat anak dari hewan kecoa atau kupu-kupu? Tidak? Tidak. Oke, karena kalian tidak tahu atau belum mengetahui bagaimana bentuk dari anak dari hewan kupu-kupu dan kecoa itu, hari ini kita belajar. Oke, baik anak-anak. Jadi, itu tadi sudah katakan bahwa kita belajar tentang daur hidup hewan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu daur hidup hewan? Tidak. Tidak. Oke, daur hidup hewan itu adalah perkembangbiakan seperti kita sebagai makhluk hidup, yaitu manusia dan tumbuhan itu pasti berkembang biak, tapi mungkin saja namanya berbeda. Nah, seperti itu. Ketika hewan itu dinamakan daur hidup hewan atau perkembangbiakan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena jadi dalam daur hidup hewan itu memiliki 2 jenis, yaitu daur hidup hewan yang daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Jadi tanpa metamorfosis. Ini adalah jenis yang pertama. Nah, daur hidup hewan tanpa metamorfosis ini adalah daur hidup hewan yang tidak mengalami perubahan. Artinya tidak mengalami perubahan. Artinya dia sangat mirip dengan induknya. Seperti yang dikatakan tadi, kucing. Nah, itu adalah salah satu contoh hewan yang daur hidupnya itu tanpa metamorfosis. Nah, bagaimana sih metamorfosis kucing? Oke, metamorfosis kucing itu tidak mengalami perubahan karena dia dari bayi kucing menjadi kucing kecil hingga menjadi kucing besar. Kemudian yang kedua ada daur hidup dengan metamorfosis. Di sini dalam daur hidup dengan metamorfosis ini ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, jadi daur hidup dengan metamorfosis ini ada sempurna dan tidak sempurna. Nah, jika hewan mengalami metamorfosis sempurna, artinya hewan tersebut mengalami perubahan bentuk, bahkan organ yang mengalami perubahan. Nah, biasanya jika di dalam serangga metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya kepompong atau pupa. Kepompong atau pupa di sempurna ini, serangga ini biasanya ditandai dengan kepompong atau pupa. Contohnya apa? Kupu-kupu. Oke, benar sekali. Ada kupu-kupu. Saya kupu-kupu apa? Ada lebah, kemudian ada lalat. Metamorfosis sempurna dan rata juga ya. Nah, kalau yang ini, yang tidak sempurna ini, artinya metamorfosisnya itu artinya tidak mengalami perubahan yang terlalu berbeda. Artinya perubahannya tidak terlalu berbeda dari hidupnya. Nah, tapi kalau misalnya disempurna ditandai dengan kepompong atau pupa, yang di sini itu tidak ditandai dengan adanya kepompong atau pupa. Nah, contoh dari hewan ini adalah gambar yang ketiga yang belum pernah kecoa. Kecoa, benar sekali. Selain kecoa ada belalang itu juga. Kemudian ada capung. Nah, tidak sempurna itu. Aku tanya, kira-kira kalian di sini ada yang belum dipahami dari materi yang kita sampaikan tadi? Ayo, yang belum dipahami boleh angkat tangannya. Ada? Sudah paham? Oke, sudah. Oke, karena sudah, berarti Ibu di sini meminta kalian untuk membagi kelompok menjadi maksudnya membentuk kelompok dengan anggota 4 sampai
Nah, di sini ibu mempunyai lembar kerja yang akan ibu berikan kepada setiap kelompok. Nah, sekarang ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Oke, ini. Oke, di dalam lembar kerja tersebut, coba kalian lihat dulu. Di awal pertama itu ada lembar kerja peserta didik. Artinya, lembar kerja itu untuk kalian dan kelompok kalian buat atau diskusikan. Ingin ditanyakan mengenai lembar kerjanya? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sekarang ibu kasih waktu kalian mengerjakan 20 menit dari sekarang. Oke, karena waktu yang ibu berikan yaitu 20 menit ini sudah selesai, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Sudah. Oke, sudah. Sekarang kelompok mana yang mau maju ke depan? Tidak ada yang mau. Kelompoknya Fitri tidak mau? Kenapa Fitri? Aku salah. Oke, jadi ibu kasih solusi ya. Di sini kita kan sama-sama belajar agar kita mendapatkan ilmu. Ibu memberikan ilmu kepada kalian, kalian juga memberikan ilmu kepada ibu. Artinya ada hubungan timbal balik. Kamu tidak perlu takut untuk disalahkan atau ditertawakan oleh temanmu. Oke Fitri, maju saja ke depan. Apa yang kamu tulis itu sebutkan saja, tidak ibu salahkan. Nantinya jawaban Fitri kurang tepat, tapi bisa dibenari. Oke, ayo maju ke depan. Ayam dewasa, Kemudian ke ke ayam telur, kemudian ke ayam kecil, kemudian ke ayam dewasa. Oke anak-anak, jadi jawaban dari Fitri itu sudah benar. Dari hidup hewan yang dikasih contoh atau diberikan Fitri itu adalah ayam, yaitu dia tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, benar sekali itu sudah. Kemudian selanjutnya yang lain yang mau ke depan silakan angkat tangan. Nah, sekarang sebelum ibu lanjut ke kegiatan selanjutnya, nah ibu ingin meminta kalian untuk memejamkan mata kalian. Yuk, coba kalian pejamkan mata kalian, kemudian bayangkan kalian berada di lingkungan yang hijau. Kemudian atau di bawah pohon rindang, boleh deh. Pejamkan mata kalian, bayangkan kalian di lingkungan yang hijau atau di bawah pohon yang sangat rindang, tanpa ada gangguan atau suara apapun kecuali suara dari alam. Nah, sekarang coba kalian bayangkan satu hewan yang sangat melekat di pikiran kalian, atau hewan yang kalian sukai, atau hewan yang sempat terlintas di pikiran kalian. Mengenai hewan tersebut, bagaimana sih hewan itu mengalami daur hidup? Oke, bayangkan bagaimana sih hewan itu mengalami daur hidup. Coba bayangkan hewan yang pernah terlintas atau hewan yang kalian suka itu mengalami daur hidup di pikiran kalian. Coba bayangkan. Oke, ibu hitung 1, 2, 3. Kalian boleh membuka mata kalian. 1, 2, 3. Oke, sudah? Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan apa yang kalian pikirkan dari saat kalian memejamkan mata tadi? Hewan apa yang kalian pikirkan? Dari hidup hewan apa yang kalian pikirkan? Oke Fitri, hewan apa yang terlintas atau yang kamu pikirkan tadi? Kupu-kupu. Berarti kamu udah tahu kan dari hidup hewan kupu-kupu? Coba ceritakan kepada teman kalian. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan terakhir Menjadi kupu-kupu. Benar
misalnya ya. Kemudian kedua, tidak sempurna, contohnya apa? kecoa. Kecoa. Jadi kalau misalnya yang dari tanpa metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk. Kalau dari hewan dengan metamorfosis sempurna artinya mengalami Perubahan bentuk. kalau yang tidak sempurna tidak 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 terlalu terlihat mengalami perubahan bentuk. Oke, paham kan materi hari ini? paham. Paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Oke, karena kalian tadi mengatakan paham, sekarang ibu mempunyai soal yang akan kalian kerjakan. Nah, soal ini akan mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang ibu sampaikan. Kita dapat soal. Nah, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Soalnya gampang sekali, cuma 5 soal. Oke? Selanjutnya, sekarang karena kalian sudah mengerjakan soal dan sudah kalian kumpulkan dan sudah ikutan dari sana, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang. Senang karena sudah bisa memahami materi? Iya. Oke, benar sudah bisa memahami materi? Sudah. Sudah, semoga ilmu yang ibu berikan itu juga bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk soal yang sudah kalian kerjakan tadi, itu nanti ibu akan periksa terlebih dahulu. Untuk nanti yang nilainya di bawah KKM nanti ikut remedial, oke? Nah, sebelum itu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini karena kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sudah selesai juga, itu untuk selanjutnya kita belajar tentang rantai makanan. Kita baca-baca bukunya ya. Oke, nah sekarang sebelum kita keluar dari kelas untuk istirahat, silakan dipimpin doanya dulu. Doa penutup pembelajaran ini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para mengesati. Om Santi Santi Santi. Oke, selamat